Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Dikenal Tuhan. Orang yang hebat, orang yang mempunyai banyak relasi, mempunyai banyak kemampuan, ya dan lain sebagainya, pasti dia akan dikenal oleh banyak orang. Menjadi terkenal pasti sesuatu yang menyenangkan karena di mana-mana pasti dia akan dikenal. Namun pada pagi hari ini saya mau juga merenungkan kita mengenal Tuhan, tapi apakah Tuhan mengenal kita? Itu pertanyaannya atau itu poinnya yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 katakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ini ayat yang selalu menjadi ayat yang luar biasa, ya, ayat yang mengingatkan kita karena bukan orang yang mungkin bisa mengatakan Tuhan Tuhan atau aku mengenal Tuhan gitu ya. Tetapi di sini penekanannya kepada melakukan kehendak Bapa. Nah, orang-orang yang mungkin dia bernubuat, dia mengadakan mujizat, mengusir setan, dan mungkin melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa dari zaman sekarang, itu nggak jadi patokan kalau dia benar-benar mengenal Tuhan atau Tuhan mengenal dia. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa kita. Nah, saya mau tambahkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, jadi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi, kalau kita ingin Allah mengenal kita, khususnya pada saat hari ini dan juga pada hari terakhir, hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, saat kita kembali, apakah Tuhan mengenal kita? Itu sebuah perenungan pada pagi hari ini. Karena yang dikenal Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan, tentu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwanya, akal budinya. Dan kalau orang yang mengasihi Tuhan, itu seperti apa sih? Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Ya, jadi kalau mengasihi itu sama dengan kita melakukan atau menuruti segala perintah. Kalau kita bicara perintah, berarti itu kalimat perintah yang nggak boleh kita abaikan. Ya, kalau seorang atasan memerintah kepada bawahan, maka bawahan itu harus lakukan. Wow, luar biasa. Tapi kalau coba kita perhalus sedikit, ya, kita akan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti apa yang Tuhan suka atau apa yang Tuhan mau. Nah, kita perlembutlah ya, tidak menggunakan kata perintah, tapi saya coba mengajak apakah kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Melakukan bukan dengan keterpaksaan atau melakukan dengan rutinitas, tapi melakukannya dengan satu ketulusan, satu kesenangan hati yang datang dari diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan suka. Nah, itulah yang disebut atau yang tadi saya ajak perenungan, orang-orang yang demikian itu yang dikenal Tuhan. Jadi kalau kita, mohon maaf, mungkin kita mengaku mengenal Tuhan karena kita dari dulu sudah lahir dari keluarga Kristen, atau kita sudah jadi orang Kristen sekian tahun lamanya, ya setiap hari pasang status di story kita, media sosial kita, tentang Tuhan, tentang ayat-ayat, ya, tentang sesuatu yang rohani yang kita dapatkan begitu banyak, itu nggak mencerminkan kita dikenal Tuhan. Mungkin orang menganggap,
Wih, luar biasa. Tapi apakah Tuhan mengenal kita? Nah, karena yang dikenal Tuhan adalah orang-orang yang mau dan melakukan kehendak Bapaknya, menuruti perintahnya, mengasihi Tuhan. Itu tadi yang diterjemahkan seperti itu. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita suka nyebut Tuhan, Tuhan, pasang status Tuhan, Tuhan, tapi kita nggak menuruti perintah Tuhan, itu sama juga kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan terlebih Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Siapa kamu gitu ya. Nah, kalau orang yang demikian, dia seperti seorang dikatakan dia adalah seorang pendusta, di dalam tidak ada kebenaran. Karena tadi dalam Matius 7 ayat 21-23, orang-orang demikian rasanya dia kenal Tuhan karena bisa melakukan tanda-tanda yang luar biasa gitu ya, tetapi tidak melakukan, itu gak dikenal sama Tuhan. Nyalah kamu, hai kamu yang pembuat kejahatan. Itu sebuah dusta, sebuah kejahatan. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal Tuhan. Amin. Ya. Simon Petrus akhirnya menyadari ketika Tuhan tanya kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di pertanyaan yang ketiga Petrus menangis. Dia menyadari segala sesuatunya dan dia mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lakukan apa yang Tuhan mau, melayani Tuhan. Nah, ada satu contoh dalam firman Tuhan yang tidak asing, yaitu Daud. Daud itu ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ya, untuk mengurapi anaknya Isai jadi raja. Hanya ada 7 anak di rumahnya Isai yang dipersiapkan. Satu persatu diperhadapkan dan tidak ada satupun yang berkenan di hati Tuhan. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, ada lagi gak anak yang lain? Dan ternyata masih ada satu yang ada di padang menjaga ternak atau kambing domba. Daud seolah-olah terlupakan gitu ya oleh orang tuanya atau ayahnya ini. Namun Tuhan mengenal Daud. Daud dikenal Tuhan. Ketika Daud dikenal Tuhan, maka apapun yang Tuhan mau lakukan, itu bisa terjadi. Daud dipromosikan jadi raja, boleh dikatakan seperti itu ya. Firman Tuhan mencatat begini, tetapi sekarang, ini ketika Nabi Samuel memperingatkan kepada Saul yang tidak menuruti perintah Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. KPR 13:22 melengkapi, setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Raja bagi orang Israel ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah inilah ya, Daud dikenal Tuhan. Walaupun dia sedang mungkin di padang yang sepi, ayahnya sendiri aja lupa gitu ya kepada dia, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Tuhan begitu mengasihi kepada kita tentunya ya. Tapi mari pada malam atau pada pagi hari ini perenungan kita mau belajar terus mengenal Tuhan pastinya. Tapi kita juga mau pastikan Tuhan mengenal kita. Dengan cara apa? Kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi, dia melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan. Orang-orang yang dikenal Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hidupnya tenang. Karena dia percaya hidupnya ada di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi berkat buat perenungan kita. Ya, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dikenal Tuhan, baik saat ini, terlebih juga saat kita kembali ke rumah Bapa kita di sorga, kita akan disambut, kita boleh masuk karena kita dikenal Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.